wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan sore ini di Zoom meeting dalam mata kuliah Tarikh Tasyrik. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yaitu yang beranggotakan saya Monica Fitri 3119150 dan rekan saya yaitu Fitriani dengan NPM 3119068 ingin mempresentasikan mengenai penyusunan sunnah dan pengaruhnya terhadap perkembangan tasyrik. Yang pertama yaitu pengaruh sunnah. Lanjut Pak, maaf. Slide kedua yaitu pengertian dari sunnah. Slide-nya kelihatan? Oh ya, oke. Umat Islam telah bersepakat bahwasannya apa yang disandarkan kepada Rasul, baik itu perbuatan, perkataan, atau ketetapan, adalah semuanya merupakan perihal yang dijadikan syariat dan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Menjadi suatu dalil baik umat Islam dan merupakan sandaran hukum syariat yang darinya diambil hukum-hukum syariat. Kemudian dalam maka yang selanjutnya Pak, maaf. Sunnah. Maka kedudukan sunnah yaitu sunnah adalah pokok kedua dalam dasar-dasar syariat, sehingga kedudukannya pun setelah Al-Quran dan mengikuti adalah wajib, sebagaimana mengikuti Al-Quran. Adapun hal tersebut diperkuatkan oleh ayat Al-Quran yang mana Allah memerintahkan supaya mengikuti Rasulnya serta mentaatinya. Yaitu di sini tertera hadis, wama, bisa kita bantu Saudara Salman, mungkin dibacakan. Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Wama ana lakum ar-rasulu. Kayaknya Atta ya. Ya, kepotong. Fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Baik, terima kasih Asafan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Di mana artinya, dan apa yang telah Rasul berikan kepadamu, maka ambillah, dan apa yang beliau larang, maka cegahlah. Kemudian slide selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran Surah Muhammad ayat 33. Yang dimana yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtalu a'malakum. Di mana artinya hai orang-orang. Gimana Ustaz? Tubtilu maaf. Rasul wala tub. Oh ya, maaf. Wala tubtilu a'malakum. Artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu rusak pahala amalan-amalanmu. Ayat di atas menunjukkan kemutlakan guna mengikuti perintah Rasul dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau, dan sesungguhnya sunnah adalah merupakan syariat hukum Islam. Jadi itu adalah contoh-contoh dari surat-surat yang memberikan kedudukan bahwa kita harus mengikuti apa yang Rasul lakukan. Perbuatan para sahabat, kemudian bahwasannya para sahabat dalam kehidupannya mereka adalah mencontohkan kehidupan Rasul dengan perintah-perintahnya dan serta larangan-larangannya. Dan mereka tidak membedakan antara hukum yang telah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran dan hukum yang bersumber dari Rasul. Dan juga dalam kehidupan mereka setelah wafatnya Rasul, mereka berpegang kepada Al-Quran dan hukum-hukum di dalamnya. Dan jika mereka tidak menemukannya dalam Al-Quran, maka dikembalikan lagi kepada sunnah tersebut. Yang dimana apakah dengan hal ini tentu bahwasannya apa yang benar-benar dari Rasul itu yang sifatnya syariat adalah bisa dijadikan dalil dan
kita mengikutinya itu adalah hukum yang wajib. Dan apabila kewajiban mengikuti Rasul adalah wajib, maka mengikuti dalam semua hukum yang dibenarkan darinya atau yang telah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasul itu adalah hukumnya sama seperti Al-Quran, seperti itu. Yang dimana sumber hukum ini terjaga karena Rasul sendiri yang melakukan itu. Kemudian contoh selanjutnya sunnah dalam lintasan sejarah. Sejak resmi diangkat menjadi nabi dan utusan Allah adalah tahun 6. Oh iya maaf, Saudari Fitri, silakan dilanjutkan. Terlalu bersemangat ya, Monik. Baik, saya lanjut. Sunnah dalam lintasan sejarah. Sejak resmi diangkat menjadi nabi dan utusan Allah pada tahun 610 Hijriah, yaitu dengan mulai menerima wahyu Al-Quran, menjadi kewajiban Muhammad menyampaikan apa yang diterimanya tersebut kepada umatnya. Surat An-Nahl ayat 44 dan Al-Maidah ayat 68. Dan pada saat itu tahapan dakwah dimulai karena adanya perintah tabligh, dan dengan begitu dimulai pas pertama yang terjadinya hadis. Pemula terjadinya hadis yaitu seiring bersamaan dengan turunnya wahyu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa usia hadis adalah seusia Al-Quran sendiri. Penyampaian hadis oleh Nabi pada awalnya berjalan apa adanya dan alamiah, sesuai dengan tugasnya dengan audiens sahabat sebagai penerimanya, tanpa melalui syarat-syarat yang ketat atau dengan menggunakan kata yang penyampaiannya yang rumit, kecuali bahwa sahabat mendengar dari dan melihat ucapan dan praktek Nabi baik secara langsung maupun tidak. Hal ini bisa dimengerti karena Nabi adalah figur sentral yang menjadi rujukan para sahabatnya dalam segala permasalahan hidup yang melingkupi dan dihadapinya. Nabi sebagai bagi dari masyarakat yang melakukan aktivitas sebagaimana lazimnya masyarakat pada umumnya, sebenarnya tidak memiliki tempat khusus untuk menyampaikan hadis atau mempraktikkan sunnah. Nabi tidak mempunyai madrasah ataupun pondok khusus ya. Dimanapun Nabi berada dan memiliki kesempatan, beliau bisa menyampaikan hadisnya baik dalam suasana perang ataupun berpergian di rumah atau di masjid. Meski demikian, kegiatan tersebut lebih sering disampaikan di masjid dengan diikuti oleh banyak sahabat. Ada 3 penyampaian hadis Nabi, yaitu secara verbal, tertulis, dan demonstrasi. Secara praktik, penyampaian verbal adalah hal yang pertama dilakukan Nabi karena Nabi seorang penyampai, mubaligh. Penyampaian hadis dengan cara tersebut ada kalanya didahului oleh sebuah peristiwa seperti pertanyaan oleh sahabat, dan ada kalanya tanpa melalui pertanyaan seperti itu. Sedangkan yang dilakukan secara tertulis yaitu dakwah Nabi yang dilakukan secara terang-terangan. Tulisan tersebut berupa ajakan Nabi kepada pemimpin-pemimpin negara tetangga untuk berislam. Penyampaian hadis secara demonstratif perilaku Nabi untuk menjelaskan hal sifat praktis seperti sholat, wudhu, tayamum, dan lainnya. Di sini ada beberapa alasan kenapa gerakan penulis hadis tidak terjadi pada masa Rasul, yaitu yang pertama ada agar perhatian sahabat terhadap Al-Quran tidak terbagi, yang kedua untuk menjaga keautentikan Al-Quran, dan yang ketiga Al-Quran merupakan prerogatif utama yang disampaikan Nabi, sedangkan hadis hanya merupakan slide habit dan tugas utama tersebut. Ketiadaan gerakan penulisan hadis tersebut hampir mirip atau malah sama dengan larangan ziarah kubur pada masa awal Islam. Selanjutnya ada penyusunan sunnah. Yang dimaksud yaitu mengumpulkan as-sunnah yang sejenis dalam satu judul sebagaimana dikumpulkan dengan sebagian yang lain seperti hadis tentang sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Sebagaimana pemikiran ini ditimbulkan di seluruh negara-negara Islam dalam waktu yang berdekatan sehingga tidak diketahui oleh yang memperoleh keutamaan dikarenakan lebih dahulu dalam penyusunan itu. Pada tahap kedua hadis Rasulullah mulai dipisahkan dari kata orang lain, yaitu pada permulaan tahun 200 Hijriah. Mereka mengarang kitab yang dikenal dengan musnad, seperti Musnad Abdullah bin Musa al-Kufi, Musnad Musaddad bin Masrahat al-Bashiri,
Ustadz Hasad bin Musa al-Misri, Ustadz Naim bin Hamad al-Kazi, Ustadz Ishaq bin Rahawai, Ustadz Usman bin Abi Saibah, dan Ustadz Ahmad bin Hambal. Mereka meletakkan hadis pada Ustadz perwakilannya. Mereka sebut Ustadz Abu Bakar, suatu buku yang dalamnya berisikan hadis yang diriwayatkan daripadanya. Sudah itu mereka menyebutkan sahabat satu persatu. Menurut cara ini, tahapan ini datang tahapan lain yang dihadapinya terlihat di mana yang telah kita ketahui bahwa sunnah merupakan sumber kedua bagi ilmu fikih dan syariat setelah Al-Quran. Oleh karena itu, memandang sunnah sebagai sumber dalil bagi hukum-hukum syariat merupakan suatu pembahasan yang baik dan menciptakan wawasan luas yang mewarnai semua kitab usul fikih dan semua mazhab fikih. Dalam hal ini, Imam Auza'i wafat pada 1507 Hijriah mengatakan bahwa Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah terhadap Al-Quran. Hal itu karena sunnah berfungsi menjelaskan makna dan merinci keutamaannya. Utamaan Al-Quran. Berdasarkan kenyataan ini, sebagian ulama juga mengatakan bahwa sunnahlah yang memegang putusan terhadap Alkitab. Dengan kata lain, fungsi sunnah yaitu menjelaskan makna yang dimaksud di dalam Al-Quran. Status sunnah sebagai sumber hukum bagi pentafsiran atau perintah dalam masalah ibadah dan muamalah individu, keluarga maupun masyarakat dan negara tidak diperselisihkan. Dalam Imam Syukhani mengatakan bahwa ketetapan status sunnah, hujah dan kemandiriannya dalam merealisasikan hukum, syariat dan sunnah sebagai keharusan agama tidak ditentang oleh seorang pun selain oleh orang yang mempunyai pemahaman dangkal. Agar sunnah dapat dijadikan rujukan dalam hukum tasyri, terlebih lagi kita harus meneliti dengan pembuktian yang sumber-sumbernya dari Nabi, kriterianya yang menurut peristilah ilmu mustahlah hadis. Agar hadis dapat dijadikan dalil, hendaklah hadis itu berpredikat soleh atau hasan. Predikat soleh menurut yudisium yang diberikan oleh universitas berarti istiwa dan baik sekali, sedangkan predikat hasan berarti baik atau sedang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa predikat hasan yang tinggi lebih mendekati pribadi soleh, sebagaimana predikat hasan yang rendah lebih dekat dengan kriteria dhaif. Itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Jika ingin ditanyakan atau menambahkan, dipersilakan. Atau mau lanjut ke kelompok selanjutnya? Dilanjut saja dulu. Baik Ustadz. Ya, Kelompok sambil kedua, menunggu. saudari Khairunisa ya? Boleh izin share screen? Share screen bisa? Sudah diizinkan? Maksudnya minta bantu di share? Kan, minta tolong share. Oh iya. Oke. Boleh langsung disampaikan. Dan juga teman-teman kalau kiranya tadi ada pertanyaan bisa di kolom chat Zoom dulu, biar nggak lupa, nanti bisa disampaikan lagi. Ya, makasih. Silakan, Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Disyukur kehadirat Allah SWT yang telah mengumpulkan kita pada Zoom ini. Tak lupa salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat pada dosen pengampu mata kuliah Tarik Tasyri, Dr. Ishaq Syairozi, MPDI, dan terhormat pada teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 11 yang berdiri dari saya sendiri, Khairunisa 311958, dan rekan saya Abdul Hafiz, yang kemungkinan pada kesempatan ini berhalangan hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang munadharah ulama tentang sunnah
ijma, qiyas, dan ijtihad, dan pengaruhnya terhadap perkembangan tasyri'. Nah, selanjutnya yang pertama definisi sunnah. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit di kelompok sebelumnya, mungkin saya sedikit menjelaskan. Di sini terdapat sunnah, definisi sunnah dari Al-Imam Abu Zahra yang bahwasanya beliau mendefinisikan as-sunnah nabawiyah ya aqwalun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam af'aluhu wa taqriruhu, yang artinya sunnah Nabi adalah sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan takrir beliau. Lalu dari definisi sunnah ada pembagian sunnah, dilihat dari bentuknya. Nah, di sini ada sunnah qauliyah, yaitu sunnah yaitu bentuk ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa dicontohkan an Abi Hurairah radhiyallahu qala sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman. Nah, artinya di sini Nabi Muhammad itu mengucapkan bahwasanya jangan minum salah seorang daripada kamu sambil berdiri. Lalu juga ada sunnah fi'liyah, yaitu berupa perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Nabi melakukan sesuatu perbuatan. Nah, di sini contoh hadisnya Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzamin wa huwa qa'im. Nah, dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam, sedangkan beliau dalam keadaan berdiri. Lalu yang ketiga yaitu sunnah takbiriyah, yakni Nabi Muhammad SAW membiarkan perbuatan sahabat, artinya tidak menegur perbuatan yang perbuat yang dilakukan oleh sahabatnya. Nah, contoh hadisnya yaitu Ani bin Umar qala naqulu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyamun. Ya, artinya saya pernah makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami dalam keadaan berjalan, dan kami pernah minum di hadapan beliau sedangkan kami berdiri. Lalu di sini sunnah hamiyah, yaitu cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat tentang status dalil sunnah hamiyah ini. Ada yang menganggap bahwa sunnah hamiyah menjadi sumber hukum karena telah disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi ada juga berpendapat bahwa sunnah hamiyah ini tidak menjadi sumber hukum. Contohnya hamiyah Nabi Muhammad SAW adalah ini terdapat hadis lanin baqaitu ila qabili ya asu mana si'a yakni yauma Asyura, yang artinya sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan aku akan puasa hari ke-9 dari hari Asyura. Jadi sunnahnya itu kayak nazar beliau gitu. Kalau lebih kayak gitu, mohon maaf kalau koreksi jika saya salah. Lalu di sini ada pembagian sunnah dari bilangan perawinya. Yang sini terdapat 4 pembagian. Yang pertama yaitu hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan pada tiap tingkatan sanadnya oleh orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dan menurut akal masing-masing tingkat perawi ini itu tidak mungkin bersepakat untuk berbuat bohong. Lalu yang kedua ada hadis masyhur. Hadis masyhur ini hadis yang diriwayatkan oleh seorang pada lapisan pertama, yaitu sahabatnya, dan lapisan kedua tabi'in. Kemudian setelah itu tersebar luas dinukilkan oleh segolongan
atau banyak orang yang tidak dapat didakwah mereka itu bersepakat berbuat bohong. Kemungkinan ini berbohong. Terus as-sunnah, lalu hadis ahad. Hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan oleh per orang atau beberapa orang mulai lapisan pertama sampai terakhir, tetapi tidak cukup terdapat padanya tanda-tanda yang dapat menjadikan hadis masyhur, apalagi hadis mutawatir. Lalu ada pembagian as-sunnah ditinjau dari sahih tidaknya. Ini ada tiga bagian. Pertama hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang bersambung sanadnya oleh para perawi yang dhabit. Lalu hadis hasan itu hadis yang diriwayatkan dengan bersambung sanadnya, namun ada perawinya yang kurang menjadi derajat kepercayaan yang sempurna. Lalu ada hadis dhaif. Hadis ini atau hadis lemah, yaitu hadis yang tidak didapati di dalamnya syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Maaf, ada 4. Yang terakhir yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Ini hadis maudhu bukan dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya, ittaqadu bi aqiqi fa innahu yanfi faqor. Pakailah yang artinya pakailah cincin permata akik karena dia dapat menghilangkan kefakiran. Itu salah satu contoh dari hadis maudhu. Lalu di sini ada dalalah al-hadis. Itu jumhur ulama bersepakat bahwa status dalil hadis mutawatir adalah qat'i atau meyakinkan, sedangkan hadis ahad adalah zonni atau disangka kuat kepercayaannya, sehingga hanya hadis mutawatir yang dapat dipegangi sebagai dalil atau hujah masalah aqaid, sedangkan hadis ahad hanya dapat sebagai hujah masalah amal-amalan. Mungkin kita bisa lanjut ke ijma. Oke, ijma kan? Definisi ijma di sini yang dimaksud dengan ijma adalah ittafaqu mujtahidi ummatun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asri minal aqsari wa ala amrin minal umur. Yang artinya kesepakatan para ulama mujtahid atau ahli ijtihad dari umat Muhammad SAW setelah wafat beliau dalam suatu waktu dari beberapa waktu dan atas suatu masalah dari beberapa masalah. Nah, kehujahan ijma ini bahwasanya kebanyakan ulama berpendapat bahwa kehujahan ijma ini adalah zonni, bukan qat'i. Oleh karena itu, ijma hanya dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam bidang amal dan tidak bisa dipakai pegangan dalam bidang akidah atau hakikat, sebab urusan akidah hanya berdasarkan dalil yang qat'i. Lalu sandaran ijma di sini, ijma dipandang sah manakala bersandar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, di sini terdapat dalil ijma'u laisa min dalilati mustafilah. Ijma itu bukanlah berupa dalil yang berdiri sendiri. Nah, ini terdapat dua bagian ijma. Itu ada ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli itu berupa ijma ucapan, di mana para ulama mujtahid yang berijma itu menyatakan persetujuan atau kesepakatan padanya dengan terang-terangan memakai ucapan atau tulisan. Nah, ijma ini disebut dengan ijma qat'i atau ijma yang bisa meyakinkan. Sedangkan pembagian yang ijma kedua yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti yaitu ijma yang bersepakatnya itu dengan diam, yakni maksudnya ijma sukuti atau
dalam bahasa Indonesia yaitu ijma diam, yakni apabila persetujuan ulama mujtahid pada pendapat ulama mujtahid lain itu dinyatakan dengan cara diam, yakni tidak mengomentari sama sekali terhadap pendapat ulama mujtahid lainnya. Namun diamnya itu bukan karena takut atau malu atau segan. Ijma ini disebut dengan ijma zanni atau kurang meyakinkan. Nah, lalu lanjut ke qiyas. Nah, definisi qiyas yaitu menetapkan suatu hukum perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan suatu hukum perbuatan yang telah ada ketentuan hukumnya oleh nas atau Al-Quran dan hadis atau sunnah, disebabkan adanya persamaan ilat antara keduanya. Lalu di sini terdapat rukun qiyas. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama yaitu al-usul, al-aslu, yakni menjadi ukuran, al-maqisu alaih, disebut juga dengan tempat menyerupai, atau al-musyabbahu bihi. Lalu yang kedua itu cabang, al-far'u, yakni hal yang diukur, atau al-maqisu, atau hal yang diserupai, musyabbah. Lalu yang ketiga yaitu al-illah, yaitu suatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang. Lalu yang terakhir yaitu ada al-hukum, yakni hukum cabang yang dihasilkan dari pengkiasan tersebut. Lanjut ke ijtihad aja, Man. Ijtihad. Nah, pengertian ijtihad di sini yaitu al-ijtihadu wa huwa istifra'u wa Ifrahu. Enggak. Istifrahu di situ. Istifrahul wasai. Al-ijtihadu wa istifrahu ul wasli fi naili hukmi syar'iyyu bi tariqil istinbat minal kitabi wa sunnah. Nah, ijtihad adalah usaha dengan sungguh-sungguh menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syara berdasarkan dalil-dalil nas, itu dari dalil Al-Quran maupun dari dalil hadis. Lalu pengertian lain dari ijtihad yaitu huwa al-faqihu mustafri'un liwasfihi tahsili zanni bihukmi syar'i bihukmi syar'ihi bi tariqil istinbat minhuma. Mustafrigu. Ya. Mustafrigu. Wal faqihul mustafrigu. Rigu. Ya. Wal faqihu mustafrigu liwas'i litahsil zanni bi hukmi syar'i bi tariqil istinbat minhuma. Yang artinya mujtahid adalah para ahli fikih yang berusaha dengan sungguh-sungguh dengan seluruh kesanggupan untuk menghasilkan hukum syara dengan jalan mengistinbatkan dari dalil-dalil nas, yaitu dari dalil Al-Quran maupun dalil As-Sunnah. Nah, di sini ada ada 3 kriteria hukum ijtihad. Yang pertama ada wajib ain, yakni apabila seorang yang ditanya perihal hukum suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu akan hilang sebelum ditetapkan hukumnya. Lalu ada wajib kifayah, yakni bagi seseorang yang ditanyakan sesuatu peristiwa hukum dan tidak dikhawatirkan segera hilangnya peristiwa itu, sementara di samping dirinya masih ada mujtahid lain yang lebih ahli. Lalu yang ketiga yaitu sunnah.
sunnah, yakni ijtihad terhadap suatu hukum yang belum terjadi baik ditanya ataupun tidak ada yang mempertanyakan. Nah, di sini ada 5 syarat menjadi mujtahid. Yang pertama, mengetahui dengan mendalam nas-nas yaitu Al-Qur'an dan hadis dalam segala ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an dan hadis. Lalu yang kedua, kalau ia memegangi ijma, maka ia harus tahu seluk-beluk ijma dan apa yang telah diijmakan. Lalu yang ketiga, mengetahui dengan mendalam ilmu usul fiqh, karena ilmu ini merupakan dasar pokok di mana berijtihad. Lalu yang keempat, mengetahui dengan mendalam masalah nasikh, mansukh, mana dalil yang sudah mansukh, mana pula yang tidak mansukh. Lalu yang terakhir yaitu mengetahui dengan mendalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu terkait dengannya. Itu seperti nahu sorof, balaghah, badi dan bayan serta mantiknya. Nah, langsung ke pengaruh sunnah itu. Pengaruh sunnah. Nah, lalu di sini pengaruh sunnah ijma. Maaf, di sini pengaruh sunnah, ijma, qiyas, dan ijtihad terhadap perkembangan tasyri'. Seiring dengan lajunya perkembangan Islam, ke berbagai penjuru Mekah muncullah persoalan-persoalan yang baru yang saat itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Padahal Al-Quran sendiri hanya memuat sebagai hukum terinci, sementara sunnah hanya sebatas pada persoalan-persoalan yang berkembang pada masa Rasulullah SAW. Maka dari itu dalam menyelesaikan persoalan tersebut dibutuhkan konsep ijtihad hingga pada akhirnya konsep ijtihad yang awal munculnya sekitar pada abad keempat Hijriah muncul produk pemikiran baru. Nah, di sini terdapat 5 periode perkembangan tasyri' terhadap pengaruhnya sunnah, ijma, qiyas, dan ijtihad. Yang pertama yaitu periode fikih di era kenabian. Nah, Nabi Muhammad SAW melakukan ijtihad apabila terhadap suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya. Dan lamanya Nabi menunggu datangnya wahyu merupakan justifikasi dari Al-Quran. Apakah para sahabat boleh melakukan ijtihad yang telah dipraktekkan oleh Nabi? Maka Nabi membolehkan para sahabat untuk melakukan ijtihadnya. Lalu di sini yang kedua yaitu periode fikih di era Khulafaur Rasyidin. Nah, di dalamnya penetapan suatu hukum para Khulafaur Rasyidin tetap berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi ada kalanya dengan menggunakan kesepakatan bersama yang disebut dengan ijma dan qiyas sebagai pengganti Nabi dalam mengambil sumber hukum untuk menentukan suatu perkara, mengambil dari Al-Quran, Sunnah, ijma, wahyu, baik kolektif atau hasil musyawarah dari sahabat atau dengan ijtihad individu, jadi ijtihad personal. Lalu yang ketiga, periode fikih di era sahabat dan tabi'in. Nah, di era ini perkembangan fikih membingungkan banyak pengamat. Mengapa? Karena akibat dari warisan pergolakan antara Utsman dan Ali hingga sampai pada pemerintahan Daulah Umayyah hingga sampai melahirkan agitas teologi atau kalau yang saya pahami bahwasanya agitas itu kayak penyalahgunaan agama ya. Maaf kalau koreksi ya kalau misalkan saya salah. Hingga sampai melahirkan agitas teologi yang cukup tajam. Sehingga banyak pengamat sejarah yang mengatakan bahwa dalam periode ini perkembangan fikih tenggelam di bawah perpecahan antara kesatuan agama dan negara. Bahwa
pergolakan Daulah Umayyah yang membawa aktivitas teologi. Ternyata membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan fikih, yaitu era kodifikasi yang muncul imam-imam mazhab pada pembahasan fikih dalam era keemasan, sehingga fikih dari masa ke masa mempunyai kesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu fikih periode fikih di era zaman keemasan. Nah, pada zaman ini sangat dikenal dengan perkembangan kebudayaan perluasan perdagangan dari semua cabang ilmu ekonomi serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Kira-kira pada abad ke-8 adalah banyak ilmu pengetahuan yang bahas ke dalam bahasa Arab, terutama dalam bahasa Yunani. Ilmu-ilmu fikih berkembang sangat pesat, yaitu banyaknya tafsir-tafsir Al-Quran dan kumpulan-kumpulan hadis. Hingga yang paling menonjol dalam periode ini adalah lahirnya beberapa fuqaha Sunni yang terbagi dalam dua golongan, yaitu fuqaha Sunni ahli ra'i di Irak dengan pelopor Imam Abu Hanifah, dan golongan yang kedua fuqaha Sunni hadis di Hijaz yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas. Lalu yang terakhir yaitu periode fikih daerah stagnasi dan jumud. Pada pertengahan, di sini pada periode ini terjadi pada pertengahan abad keempat Bani Abbasiyah, mulai terdapat tanda-tanda kejatuhannya karena disebabkan banyak daerah-daerah dominan melepaskan diri dari Khalifah Abbasiyah dengan mendirikan negara sendiri. Akibatnya kekuasaan menjadi lemah dan mundur. Dengan demikian, yang dahulu pemerintah selalu dipegang oleh seorang muslim akhirnya berpindah tangan kepada orang yang tak mengenal Tuhan, begis, kejam, atau yaitu orang tersebut golongan dari Genghis Khan serta anak keturunannya. Lalu yang selanjutnya yaitu periode fikih di era kebangkitan kembali. Nah, kita dapat melihat dalam era kebangkitan ini, fikih ini kita lihat sekurang-kurangnya terdapat 4 pola ulama yang menonjol. Yang pertama, modernisme. Dalam pola ini digandrungi oleh banyak ulama yang terdidik dalam alam sekuler. Yang kedua, survivalisme. Agaknya berbeda dengan pola pertama. Dalam pola kedua ini, kita ingin membangun pemikiran fikih dengan berpijak kepada mazhab-mazhab fikih yang sudah ada, dengan menggali permasalahan yang di dalamnya pada pemikiran mazhab tersebut tanpa memandang kepedulian sosial. Lalu yang ketiga, tradisional. Pola ini kecenderungan dengan aliran salafiyah yang lebih menekankan pada kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mendakwani keharusan mengikuti ulama salaf atau sahabat dan tabi'in dengan karakteristiknya dan benar-benar memegangi sunnah Nabi yang sekiranya tidak keluar dalam nas Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu neosurvivalisme ini maksudnya perkembangan terakhir ini banyak yang di kalangan ulama dan fuqaha merespon perkembangan yang baru dengan memfokuskan terhadap kepedulian sosial. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam presentasi saya. Oke, baik. Terima kasih Saudari Khairunisa. Informasi untuk rekannya itu Pak Muiz ya? Bisa. Beliau Ustadz sedang berhaji, jadi belum bisa bergabung dengan baik. Silakan jika ada pertanyaan. Tadi sudah 2 kelompok yang mempresentasikan materinya. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Atau jika terkendala bisa melalui kolom chat Zoom.
Teman-teman bisa diaktifkan yang tidak ada kendala videonya. Pemakalan sudah selesai semua ya, Salman? Gimana? Nisa, maaf, dibantu. Kelompok Pemakalan, sebelumnya ya. Ayu Widya Masih siap nggak? Nggak ada ya Ayu Widya? masih ada ya? Masih ada yang belum ini presentasi sebelumnya? Konfirmasi 3 kelompok. Ayu Widya mungkin mereka belum siap. Pertemuan terakhir di minggu depan ya, sebelum ini. Kemungkinan kita sudah masuk minggu tenang gitu. Tapi kalau memang belum ada nanti tetap kita adakan pertemuan di minggu berikutnya. Itu pertemuan terakhir. Jadi yang belum agar dipersiapkan supaya nanti bisa presentasi di pertemuan berikutnya. Berarti masih sisa 3 kelompok ya, Nisa? Untuk tarikh tasyri. Iya, 3 kelompok. Mudah-mudahan pekan depan kan masih ada 1 pertemuan, Ustaz. Mudah-mudahan teman-teman bisa selesai semua. Nanti bisa dikondisikan, Nisa. Mari, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, halo. Makalah Mana teman-teman ada yang Sebentar ya, Bu ya. Gimana, ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, sambilan menunggu pertanyaan lain ya, maksudnya dari teman-teman yang lain. Tadi terkait khairun nisa, tadi tentang sunnah kauliyah dan fi'liyah. Dari segi contoh kan sepertinya agak bertentangan tuh ya, antara kauliyah dan fi'liyah. Mungkin bisa disampaikan gitu, terkait dengan 2 hadis tersebut, kemudian mana yang lebih dikedepankan, apakah yang kauliyahnya atau yang fi'liyahnya, atau mungkin ada catatan-catatan lain dari pemakalah terkait itu.
Terus untuk kelompok pertama, Monica Fitri dan Fitriani. Iya, Pak. Kalau tadi lintas sejarahnya saya belum tangkap gitu ya. Nanti mungkin bisa disampaikan lagi. Kalau berbicara tentang Al-Quran kan, itu sejarah adanya pembukaan Al-Quran, walaupun hakikatnya di masa Khalifah Utsman bin Affan ya kan, tapi kan di masa Abu Bakar itu sudah mulai direncanakan gitu, karena kekhawatiran para khalifah ya untuk melihat jangka panjang gitu. Akhirnya seperti Abu Bakar, Umar, yang kemudian dari kumpulan-kumpulan ayat tersebut dititipkan ke anaknya ya Hafsah kalau nggak salah. Nah, akhirnya di masa Khalifah Utsman terbukulah Al-Qur'an gitu. Nah, sedangkan kalau untuk hadis gitu, tadi kan tentang hadis. Nah, mungkin bisa disampaikan apakah sebelumnya sudah ada rencana untuk pembukaan hadis, karena yang saya tahu kan hadis itu dibukukan di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sekitar di abad ke-1 Hijriah gitu. Hampir di 100 Hijriah. Sedangkan itu udah cukup jauh gitu. Bahkan udah lewat masa Rasul, masa sahabat, bahkan udah mulai ke masa-masa tabi ya. Sehingga kan kalau dikumpulkannya di masa itu tentu khawatir ada kecampur dengan perkataan-perkataan sahabat gitu. Nah, mungkin dari pemakalah bisa disampaikan sejarah terkait sunnah. Apakah memang sudah ada rencana ketika Al-Quran sudah dibukukan nih? Mungkin di masa Khalifah Ali atau di masa Muawiyah bin Abi Sufyan udah direncanakan untuk pembuatan untuk mengumpulkan hadis-hadis gitu kan, lebih terjaga dari hadis-hadis maudhu tuh tadi yang disampaikan oleh Khairinisa gitu. Itu mungkin bisa disampaikan lebih terkait rincian untuk pembukuan sunnah tersebut. Terima kasih. Baik, silakan. Yang lain mungkin. Silakan dijawab, Herunisa. Atau kelompok sebelumnya juga. Gimana? Ada yang mau disampaikan dulu? Mungkin dari pemakalah, dari kedua pemateri kelompok. Maaf.
Gimana? Ayo keburu maghrib nanti. Waktunya sempit. Analisisnya panjang nih. Iya. Boleh disampaikan sedapatnya aja, Nisa. Atau Monik dulu, atau Fitri, silakan. Mungkin saya mau jawab pertanyaan Salman. Cuman koreksi kalau misalkan salah. Saya pernah dengar bahwasanya kenapa Rasulullah itu minum air zam-zam itu sendiri, sedangkan Rasulullah sendiri melarang kita untuk makan dan minum itu berdiri. Ya, harus duduk. Karena di sini kan dikecualiin itu air zam-zam ya, minum air zam-zam. Nah, di air zam-zamnya tersebut terdapat khasiat gitu. Jadi yang membuat apa ya? Itu termasuk kepada kesehatan juga gitu. Kalau misalkan air zam-zam kan itu untuk kesehatannya. Jadi nggak perlu duduk tuh nggak apa-apa. Itu seingat saya seperti itu. Mungkin kalau koreksi kalau misalkan salah, kalau ada yang lebih tahu boleh disampaikan. Terima kasih. Gimana Maaf, maksud Nisa itu sebab turunnya hadis itu, sebab disampaikannya hadis itu gitu. Oh, Nggak? bukan. Kalau tadi Khasiat terkait tersebut gitu. Kalau untuk turunnya hadis tersebut masih belum tahu. mungkin ada mau lengkapi, ya makasih Nisa. Bisa disampaikan? Nuraini. Mungkin barangkali Fitri. Fitri ada. Silakan Moni. Hilang suara. Saya pernah dengar Ustadz, cuman di pelajaran Ustadz Prapto agak-agak lupa nih Pak Salman. Gimana tuh gimana? Beliau boleh pernah bilang apa ya? Kalau misalkan Al-Qur'an gitu, kenapa baru bisa dibukukan setelahnya itu biar nggak hilang kan yang dia tulis di gua-gua kayak gitu yang seperti itu Pak, yang di dipakai tulang. Nah, mungkin sunnah ini juga sudah mulai dibutuhkan semenjak Rasulullah itu masih ada sampai ke para sahabat gitu mungkin Pak. Jadi memang sudah dibukukan cuma tidak secara ofisial gitu. Baru setelahnya dikumpulkan oleh para yang lebih mumpuni dalam hal itu sih. Barangkali mungkin seperti itu Pak. Maaf jika kurang tepat jawabannya. Pada minta maaf. Nggak ada yang salah kan. Oke, gimana? Mungkin ada yang mau tambahin. Berarti di zaman Rasulullah udah mulai ditulis-tulis gitu ya. Tulis-tulis gitu Monik. Tapi nanti dibukukannya tuh pas ada momentum gitu. Mungkin di masa siapa. Untuk bisa mengingat. Oke, ya. Mana ada yang mau ditambahin atau dilengkapi? Putus ya.
Ya, silakan, masih ada lagi terkait dengan minum air zam-zam sambil tadi ada itu, nggak ada yang kontradiksi ya, nggak ada yang kontradiksi. Memang ada keterangan dan penjelasan seperti itu. Ya, bahkan mungkin dalam literatur juga kita bisa baca bahwa apa namanya terkait dengan meminum air zam-zam ya, dari keterangan tadi yang teman sudah sampaikan memang ada ya, ada keterangan dan penjelasan tentang hal tersebut. Ya, keduanya memang ada juga pelarangan ya. Ya, dalam sebuah ini kan pernah juga mungkin bisa dilihat dan dicari terkait dengan kedua hadis tersebut tadi. Ada yang membolehkan, di sisi lain melarangan. Memang terlihat adanya kontradiksi ya antara dua hadis tadi. Dan memang Rasul itu pernah melakukannya. Ya. Makanya kemudian dalam literatur Imam Nawawi menjelaskan dan menyebutkan hadis-hadis tersebut ya. Ya, membicarakan minum sambil berdiri bahwa hadis tersebut tidak bermasalah ya, tidak ada yang doib ya, ya bahkan seluruhnya sahih ya. Pemahaman yang tepat ya dalam hadis yang menyebutkan larangan minum sambil berdiri menunjukkan makruhnya gitu loh ya, sedangkan hadis yang membicarakan cara minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berdiri menunjukkan bolehnya. Jadi keduanya ya, hadis itu tidak ada kontradiktif ya gitu. Jadi karena memang ada dua-duanya ada gitu loh, dua-duanya ada. Nah, baik, yang lain atau sudah terjawab? Nih, nanti takutnya ini nih. Ya, nanti bisa kita kaji ya. Bisa kita kaji terkait dengan hadis yang membolehkan atau apa terkait dengan dua hal tadi ya. Terkait dengan minum air zam-zam. Tadi kan yang dipermasalahkan Pak Salman itu contohnya, ya mungkin lebih dalam lagi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa terkait dengan tarikh tasyrik, karena pembahasan kita masih ada 3 lagi dari teman-teman, ya kerangkanya minggu yang lalu telah apa namanya kita singgung ya, telah kita singgung. Nah tadi pada makalah siapa tadi, Nur Aini atau Monikus, saya lupa. Ya terkait dengan perkembangan tasyrik. Jadi premnya ini pernah saya sampaikan kemarin ya. Saya takut lupa nih di kelas ini atau ini. Premnya pada zaman Nabi itu seperti apa? Kemudian Khulafaur Rasyidin, ya, para sahabat tabi'in. Nah, yang tadi disinggung ada era kemasan, era stagnasi kejumudan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa perkembangan tasyri ya yang terjadi zaman Rasul itu apa? Nah, di mana di zaman Rasul itu secara hukum tasyri itu udah sempurna ya. Tasyri itu udah sempurna. Baru kemudian pasca ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada era Khulafaur Rasyidin. Nah, ini baru perkembangan fikih. Ya, perkembangan fikih. Nah, ini kemarin udah kita singgung ya. Nanti masuk di akhir. Nah, ketika terjadinya perkembangan politik zaman Ali bin Abi Thalib, nah ini udah kita singgung kemarin ya. Nah, terus ke para sahabat ya, munculnya dinasti Bani Umayyah ya, kemudian dinasti Abbasiyah ya, tadi pada era kemasan itu masuknya. Nah, ya jadi era-era itu premnya tolong dipahami. Kemudian kan terjadi setelah itu adanya stagnasi, tadi juga sudah disinggung ya. Stagnasi di mana ketika kemudian era-era kemasan itu muncul dan muncullah di situ mazhab-mazhab yang kemudian juga ketika zaman stagnasi itu kenapa terjadi, karena memang para ulama-ulama boleh dibilang gandrung lebih kepada melihat konsentrasi pada pendapat para mazhab-mazhab, nah gitu ya, para mazhab-mazhab yang kemudian
jadi lemahnya sisi ijtihad, ya, sisi ijtihad. Nah disinilah pada era stagnasi itu, ya, yang kemudian setelah itu muncullah, ya, era setelah itu di mana munculnya adanya ini udah masa modern, ya, ya, pembaharu, ya, ulama-ulama pada periode kejumudan ini muncul, ya, seperti Ibnu Hazm, kemudian Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah. Nah ini yang kemudian membawa perubahan-perubahan. Nah baru kemudian, ya, dari situ ketika masa transisi, ya, berkembanglah kemudian pembaharu-pembaharu, ya, seperti Abdul Wahab, kemudian Syekh Waliullah Dahlawi, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh. Nah ini perkembangan sudah terkait dengan pemikiran-pemikiran pembaharu. Jadi maksud saya keterkaitan framing-framing tadi, nah itu Anda pahami, ya, supaya nanti ketika dalam ujian itu mana yang Anda kemudian runutkan, ya, pada masa Rasul, kekhalifahan, kemudian sahabat, ya, sahabat, kemudian pada masa dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, apa-apanya tuh. Nah, kemudian masuk pada stagnasi, setelah itu kemudian muncullah pembaharu gitu, ya. Nah, ini mungkin nanti ada di makalah terakhir, ya, pada makalah ketiga yang akan muncul, mungkin teman-teman sekalian nanti ini ada, ya, sebagaimana pada pembahasan kita yang terakhir, ya, pembaharuan pemikiran, ya, pasca kejumudan atau reaktualisasi. Nah ini adalah bagian dari sistem atau framing yang tadi saya inginkan kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa ditangkap, karena ini adalah bagian daripada tasyri, ya, syariat, ya, tarikh tasyri, sejarah syariat. Jadi zaman Rasul, kemudian Khulafaur Rasyidin, para tabi'in, termasuk di dalamnya tadi di situ yang lebih kita kenal dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian terjadi kejumudan, ya, atau stagnasi, kemudian ada pembaharuan atau pembaharu atau reaktualisasi hukum Islam. Nah ini yang tolong didalami, ya, supaya nanti tidak lari ketika ujian nanti. Itu. Saya kira itu sebagai gambaran atau tambahan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Ya, takutnya nanti waktunya ini dua saja, baru 2 pertanyaan. Ya sudah sekian waktu nih. Ya apalagi besok nih 3 pemakalah. Ini saya kira ya perlu kita sikapi dan pahami, ya, substansinya. Baik, silakan, ada yang belum dijawab, Pak Salman? Tadi beberapa sudah Ustaz dari pemakalah. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman lain atau ingin melengkapi, dipersilahkan. Maaf Ustaz, tadi saya mau nanya terkait stagnasi itu yang antum sampaikan. Masa stagnasi itu kan tadi ketika itu para ulama banyak yang berpandangan kepada mazhab-mazhab yang ada sebelumnya, Ustaz, ya. Kayak 4 mazhab yang sudah ditetapkan. Itu kalau boleh tahu, itu ketika di masa siapa, Ustaz? Stagnasi ini, era jumudnya itu. Maaf, tadi saya belum nangkep dengan baik.
Baik, era stagnasi itu kalau kita lihat ya, zaman dinasti Bani Umayyah itu kan itu sudah dilecut ya berbagai macam apa namanya permasalahan-permasalahan fikih, dan munculnya yang kemudian dilanjuti pada dinasti Bani Abbasiyah. Nah, itulah kalau boleh dibilang masuk di situ tadi zaman kesempurnaan fikih ya. Zaman kebesaran fikih. Mungkin masuk yang dimaksud tadi zaman keemasan di mana ilmu sudah berdiri sendiri. Nah, ini yang kita bahas ya. Ini sejak berakhirnya tentunya kekuasaan Bani Abbas atau dinasti Abbasiyah. Nah, itulah ya masa kejumudan di mana tadi munculnya apa namanya berbagai macam disiplin ilmu pada dinasti itu, gitu loh. Jadi kesempurnaan ilmu fikih yang berdiri sendiri itu udah kita bahas minggu yang lalu. Nah, inilah pada berakhirnya ini, nah terjadi kenapa? Karena tadi ya berbagai macam para ulama-ulama, ini diantaranya sebab-sebabnya adalah ulama tidak lagi mengambil hukum dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis, tapi melainkan lebih kepada ya lebih pada pendapat-pendapat imam mazhab. Nah, itu yang berkembang pada dinasti Abbasiyah ya. Mereka berpendapat bahwa pendapat imam mazhab itu sepadan dengan nas Al-Quran. Nah, itu yang terjadi waktu itu gitu ya. Ya, tidak dapat diubah dan digugur atau diganti. Nah, itu yang terjadi. Jadi lebih ngelihat karena mungkin saya ngelihatnya kenapa kemudian bukan diambil dari Al-Quran dan hadis, karena bisa jadi terkait dengan permasalahannya itu sudah ada pembahasannya di mazhab-mazhab itu, maka lebih melihatnya ke situ gitu loh. Sebab mazhab ini kan lebih pada praktis ya, pada praktisnya dia ngelihatnya ke situ, bukan pada substansi atau konten hadis dan sunnah. Yang kedua ya, meluasnya khurafat, takhayul ya, mistik itu. Nah, ini yang menyebabkan juga kemunduran ya, dalam bahasa kejumudan, sehingga berkembang ya pada masyarakat Islam ya, yang merusak kemurnian tauhid. Kemudian terjadinya kejumudan berpikir ya, karena hilangnya semangat ijtihad ya. Ulama-ulamanya mengalami apa istilahnya itu ya, rigiditas, dingin, tidak sensitif lagi karena sudah banyak pembahasan-pembahasan yang sedemikian rupa ya. Makanya pembahasan-pembahasan yang demikian rupa sehingga jadi menelusuri dan mencari kepada mazhab-mazhab itu walaupun sensitifnya tidak terbangun oleh karena ya mungkin ada di sini nih, mungkin ada, bisa jadi itu ya akibat keleluasan berpikir ya, sehingga tidak lagi mampu untuk menghadapi perkembangan zaman ya, menggunakan akal pikirannya. Di kala itu yang terjadi ya. Kemudian nah ini ulama terlalu banyak mengkaji atau kekagumannya terhadap mazhab-mazhab nah imam-imam ini. Nah, itu ya, sehingga ya boleh dibilang ya adanya keterlenaan ya, kehilangan kepercayaan diri, seolah-olah apa ya, kemampuan mereka ya itu lebih rendah dari ulama-ulama sebelumnya. Nah, itu jadi ya sudahlah, ini udah ada kok gitu istilahnya gitu ya. Itu. Kemudian diantaranya juga yang lain, para ulama terdahulu ya, pendiri mazhab ya sangat produktif dan kreatif, sehingga belakangan ini aduh kita nih kalah nih gitu, jadi nggak usah lah kita tuh ini itu loh ya. Jadi melihat kebesaran, nah tadi kan saya sampaikan mengagungkan lah ya, nah itu ya, sehingga di waktu itu ya masa kejumudan itu pun ya boleh dibilang dalam sebuah literatur disebutkan adanya muncul ulama-ulama yang kurang kapabilitas ya. Ini orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad
Gitu. Jadi ngelihatnya begitu. Jadi nama besar di awal para ulama-ulama mazhab itu udah menutupi gitu loh. Gitu. Di samping itu juga, nah ini tadi adanya intervensi kekuasaan. Nah, ini politis lagi ya, yang mengajukan agar mengikuti mazhab yang dianutnya. Ini intervensi ya, karena memang kembali lagi ini kembali kepada politis. Tidak seperti zaman dinasti Bani Abbasiyah di mana nah ini juga mungkin dilicet dari situ. Ketika dinasti Bani Abbasiyah kan bahkan keturunan dan ininya kan memang di ini kan untuk mau belajar ya, belajar masalah keislaman. Nah, mungkin kemudian setelah kepemahaman itu muncul dan para ulama-ulama mazhab muncul, nah itu tadi adanya ya sama dengan sekarang ya, misalnya ya NU dekat dengan pemerintahan kemudian jadi ya begitu sama gitu ya. Nah, kemudian tadi setelah itu pemerintahan yang berlangsung juga tidak lagi memperhatikan keberkembangan ya. Ya karena memang hasilnya sudah ada. Kira-kira begitu. Tidak seperti di zaman dinasti Abbasiyah. Ya konsennya pada perkembangan. Dia tidak lagi tadi memperhatikan pada perkembangan karena memang sudah ada. Nah, tinggal kemudian siapa yang berkuasa, mazhab apa yang dipakai. Nah, itu. Saya kira itu ya, Pak Salman. Baik Ustadz, makasih. Ternyata faktornya banyak. Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Tadi hampir berapa poin tuh? 7 poin tadi. Ya, ya. Makasih Ya, Ustadz. banyak lagi, secara kalau politis itu banyak lagi. Hanya saling curiga mencurigai, ya pengikut mazhab dan pengikut yang lain itu ada. Itu. Ya apalagi terjadinya adanya perbedaan ya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, nah itu yang di bawahnya ini kan gitu. Mungkin kalau kita lihat adanya ya saling menghormati Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu pada sisi besarnya saja, pada sisi ininya bawah tetap aja sama kayak di kita lah begitu. Sisi bawahnya sama lah, sikut-sikutan, senggol-senggolan gitu. Itu saya kira ya. Mungkin ada lagi yang lain. Ya, yang paling parah ya terjadi waktu itu. Nah, inilah munculnya tadi yang diceritakan disebutkan adanya hadis-hadis maudhu, ya hadis palsu. Nah ini munculnya di situ tuh pada masa kejemudan di mana ya itulah Campius bingung orang. Maka timbullah itu tadi, ya. Hadis-hadis palsu. Ini yang berkembang. Tanya dikit Ustaz. Baik, ada lagi? Ya. Silakan. Ya, dikit Ustaz. Saya pernah udah lama sekali bacanya Ustaz. Pernah terjadi di mana terjadi yang dilancarkan oleh orang-orang Mu'tazilah yang memerangi pengikut-pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal itu yang pada masa itu kan Mu'tazilah itu dekat dengan kekuasaan dan memaksakan paham Mu'tazilah itu kepada seluruh umat Islam gitu. Apakah itu termasuk salah satu di era kejumudan itu, Ustaz? Ya, ya termasuk disitulah yang tadi saya katakan bahwa terjadinya saling curiga mencurigai atau adanya pemaksaan penganutan terhadap mazhab tertentu. Nah itu diantaranya. Jadi siapa yang berkuasa? Jadi udah tidak lagi netral. Kalau pada zaman dinasti Abbasiyah itu kan netral. Artinya memang ya diskusi kemudian muncul. Bahkan kan ada kemarin kita singgung madrasah logika di Irak itu ada kan gitu. Nah itu. Ya jadi memang ini. Nah sementara setelah berkembang itu tadi, poin penting saya sampaikan tadi menjawab apa yang disampaikan Pak Salman. Nah itu diantaranya adanya pemaksaan penganutan mazhab yang berelasi kepada pemerintahan gitu loh. Karena itu diantaranya ya diantaranya. Makanya kecurigaan itu bukan sampai di situ, bahkan dalam literasi yang saya baca itu ya
seperti contoh begini, munculnya saling curigai tadi ya, para pengikut Imam Hanafi contohnya, ya menghina pengikut mazhab Syafi'i. Nah gitu. Jadi bukan sekarang aja, dulu juga begitu ya. Yang menyebut bahwa Imam Syafi'i bukan keturunan Quraisy, tetapi keturunan budak-budak Quraisy. Itu loh. Jadi ada. Begitu juga pengikut Imam Maliki mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu adalah pembantunya Imam Malik. Gitu loh. Nah, kemudian pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ahmad bin Hambal itu adalah pembantunya Imam Syafi'i. Nah itu. Jadi ya memang itulah yang terjadi pada zaman masa kejumudan itu. Jadi memang jumud itu bukan berarti diam, tapi justru carut marut gitu loh. Dalam kondisi jumud, kenapa dikatakan jumud itu nggak berkembang seperti halnya pada waktu zaman dinasti Bani Umayyah dan sampai ke zaman keemasan di dinasti Bani Abbasiyah, ya, di mana konsep fikih dan keilmuan itu muncul dan begitu memang digalakan gitu. Nah, itu. Makanya nanti endingnya dari zaman masa kejumudan ini ya muncullah nanti ya ulama-ulama ya seperti Imam Ibnu Hazm, Imam Al-Ghazali, ya, Ibnu Taimiyah. Nah, nanti pada masa transisi itu, nah masuk kepada pembaharuan, ya, pembaharuan di mana Imam misalnya Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, itu. Kemudian juga Jamaluddin Al-Afghani, termasuk juga Syekh Muhammad Abduh. Nah, itu baru masuk setelah itu. Jadi karena memang pemikiran-pemikiran yang sudah, tapi pada pembaharuan itu lebih kepada pemikiran-pemikiran tadi. Makanya bahasanya pembaharuan setelah kejumudan itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya membangkitkan di sisi lain, ya, di sisi lain mengembalikan yang tadi saya bilang ada juga munculnya khurafat, ya, seperti Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, Wahabi, ya. Itu kan tujuan utama sebenarnya ingin mengembalikan kembali, ya, yang tadinya tadi Al-Quran, hadis sudah ditinggalkan, lebih gandrung kepada imam-imam, sebenarnya ingin mengembalikan, hanya saja mungkin terlalu literasi, ya, itu makanya agak keras jadinya, itu seperti itu. Nah, aliran-aliran itu. Nah, kemudian setelah itu maka ada pengembalian juga, ya. Kalau tadi kan kembali kepada sunnah, kepada ini, ada pengembalian pemikiran-pemikiran yang tadinya jumud nggak berkembang, ya, ingin dikembalikan lagi, ya, supaya bisa berkembang seperti sebelumnya. Maka muncullah tadi, ya, seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh. Nah, itu yang pernah kita juga singgung pada mata kuliah apa dulu, fikih manajerial, ya. Nah, itu. Jadi di samping juga tadi terjadinya perpecahan menjadi negara-negara kecil, itu, ya. Ini tambahnya Pak Saman itu terlewatkan, ya, menjadi negara-negara kecil. Tuh seperti itu, ya, saya kira. Mungkin ada lagi yang lain? Ya. Terima kasih, Ustaz. Kayaknya wajah-wajahnya sudah pada paham, Ustaz. Doa dulu, doa. Ya, baik, ya. Saya kira kalau nggak ada lagi ditutup nanti Pak Salman. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya, framingnya tolong di ini, ya, perjalanan tasyri tadi betul tadi sudah disinggung, juga framingnya dapat, substansinya apa di dalamnya. Nah, itu yang, ya, kalau itu bisa dipahami, saya kira ini akan menjadi pemahaman tentang tasyri, ya, tentang perjalanan tasyri, ya, tadi periode Rasulullah, ya, itu apa, gitu loh, ya, tema besarnya hukum-hukum syariat telah sempurna. Nah, kemudian masuk ke Khulafaur Rasyidin. Nah, ini mulai perkembangan fikih. Nah, bisa jadi kan itu. Kemudian akhirnya, ya, mulai terjadi apa namanya pada Khulafaur Rasyidin terakhir yang Ali bin Abi Thalib, ya, terbunuh. Nah, itu kan terjadinya tuh, ya, terjadinya kelompok-kelompok.
Nah, kemudian sahabat tabi'in, nah ini masuk pada dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, nah itu ya. Termasuk terjadinya stagnasi, nah ini. Baru kemudian pembaharuan. Nah itu framing-framingnya tolong diingat dan substansinya seperti apa. Nah saya kira kalau itu dipahami mendalam, insya Allah tasyri ini sedikitnya bisa kita pahami lah terkait perkembangan tasyri. Ya, saya kira itu Pak Salman. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih Terima Ustadz. kasih Ustadz.